Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1943 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayat 19. Di bawah perikop nyanyian pujian Daud. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita melihat konteksnya, ini adalah nyanyian syukur dari Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu betul bahwa semua yang dia dapatkan
Itu bukan karena kuat dan hebat, bukan karena dia pintar berperang atau pintar adu strategi sehingga dia mendapatkan posisi dan kedudukan serta berkat-berkat yang begitu banyak yang dia peroleh. Itu bukan karena kuat dan hebat dia, tapi semata-mata itu semua dari pengakuan Daud. Katakan, itu semua dari Tuhan, pemberian Tuhan. Saudara, apa yang ada pada kita itu sebenarnya bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Dari Tuhanlah itu semua yang kita miliki, baik itu rumah, tanah, mobil, kendaraan, harta benda yang kita miliki, saudara. Itu semua milik Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam semua pemberian Tuhan itu, ada waktu di mana Tuhan akan meminta kembali apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekali lagi, pengakuan Daud, Tuhan menguji kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar pencobaan dan ujian, itu beda, saudara. Kalau pencobaan itu datangnya dari iblis. Kalau ujian itu, Tuhan sendiri yang mengetes kita, menguji kita. Kalau cobaan itu kan harapan iblis mencoba kita supaya kita jatuh, betul? Kalau ujian yang datang dari Tuhan, harapan Tuhan supaya kita bisa naik kelas, naik level. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa pengakuan Daud bahwa Tuhan yang menguji setiap hati. Amin. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dalam konteks ini, Tuhan menguji hati semua umat manusia. Coba saudara perhatikan di ayat 17, ini ayat kunci kita. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah apa? Penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, apa yang kita miliki, firman Tuhan dikatakan segala-galanya itu milik Tuhan, punya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktunya Tuhan akan meminta itu untuk satu pekerjaan Tuhan. Dalam konteks ini, saudara, Tuhan menguji setiap hati, baik itu bangsa Israel, semua orang, untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menguji hati kita. Apakah kita memberi dengan hati yang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apa itu berkenan? Menyenangkan. Saudara, ada orang yang memberi tetapi tidak berkenan karena dia memberi dengan terpaksa, karena dia memberi tidak dengan segenap hatinya. Mungkin ada motif atau modus yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita ketika kita memberi dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa pemberian yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama kita belajar di sini, pemberian yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas itu artinya bersih hati, jujur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ketika kita memberi, baik itu persembahan, baik itu mungkin Tuhan menggerakkan saudara untuk membantu menopang satu pekerjaan Tuhan, berikan itu dengan hati yang ikhlas. Saudara, tadi saya katakan ada orang yang memberi tetapi hatinya nggak ikhlas, saudara. Ada, saudara. Bahkan ada yang
memberi, tetapi itu sebenarnya hanya mau supaya pamer, saudara. Ada, saudara. Ada yang tangan kanan memberi, tangan kiri pegang HP, saudara, untuk difoto dan diupload ke media sosial, supaya ada kesan, wah itu orang itu baik hati dan sebagainya. Sebenarnya ada modus lain yang dia maksudkan dalam pemberian itu. Sebenarnya dia nggak ikhlas. Dia ingin mendapatkan satu nilai dari masyarakat bahwa oh orang ini baik hati. Padahal dia hanya ingin popularitas, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saudara orang seperti itu, memberi supaya viewersnya banyak, followersnya banyak, supaya dari itu semua dia mendapat keuntungan yang besar. Saudara, banyak yang orang-orang di zaman sekarang ini, di zaman teknologi internet, media sosial yang merambah luar biasa, banyak orang mencari popularitas, mencari banyak keuntungan. Mereka memberi tetapi hati mereka tidak ikhlas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberi dengan hati yang ikhlas, kita terkonek dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi sesuatu ikhlas untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan memberi kepada sesama kita dengan hati yang ikhlas, pasti kita diberkati Tuhan. Ya percaya, katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian yang ikhlas, yang bersih hati tanpa motif dan modus lain selain memberi kepada Tuhan untuk berkenan, untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Saudara, Daud melihat bahwa bangsa Israel memberikan persembahan untuk pembangunan bait suci di Yerusalem. Mereka membawa persembahan dengan hati yang ikhlas. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan menguji hati kita, dan Tuhan mau kita memberi dengan hati yang berkenan, hati yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Di dalam firman Tuhan ini, umat Tuhan, bangsa Israel, memberi dengan sukarela. Amin. Artinya apa, saudara? Dengan kemauan sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ditegur-tegur firman Tuhan oleh pendeta. Mereka sudah memberi dengan sukarela, dengan kemauan diri mereka sendiri. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita tergerak hatinya untuk mendukung, menopang satu pekerjaan Tuhan, dan saudara dengan kemauan sendiri saudara memberi, saudara, perbuatan saudara itu berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang sudah ditegur-tegur saudara, tapi nggak bergerak, tidak mau membantu, mendukung, mensupport pelayanan. Saudara, Tuhan mau kita tanpa ditegur, tanpa diingatkan, sukarela dengan kemauan diri kita sendiri. Amin. Dengan inisiatif. Saudara, kita sebagai anak Tuhan jangan reaktif, kita harus proaktif. Amin. Reaktif itu artinya nanti disuruh baru kita bekerja. Kita lihat itu ada yang gak beres, misalnya ada sampah, tapi karena gak disuruh kita gak bergerak, saudara. Itu namanya reaktif, nanti disuruh baru bergerak. Kita harusnya proaktif, kita harus peka, saudara. Tanpa disuruh kita bergerak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus proaktif, inisiatif. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ketika kita melayani Tuhan, mari dasarnya bukan paksaan, tetapi dengan kemauan diri kita sendiri. Saya percaya ketika kita dengan kemauan sendiri melayani Raja di atas segala raja, pasti kita diberkati kok. Amin. Pasti kita akan
menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memberi dengan sungut-sungut, tapi dengan sukarela, dengan kemauan sendiri. Jangan dipaksa-paksa. Akhirnya saudara betul mungkin saudara memberi, saudara bekerja, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tetapi karena paksaan, Tuhan gak suka saudara. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu mana yang bekerja dengan sukarela, dengan kemauan dirinya sendiri, dan mana yang terpaksa. Saudara, kalau saudara melakukan dengan kemauan diri saudara sendiri, saudara, Tuhan berkenan kepada saudara. Tuhan senang kepada saudara. Tapi kalau saudara dengan terpaksa, betul mungkin apa yang saudara kerjakan boleh berjalan dengan baik, boleh selesai. Tapi sayang, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Buat apa saudara? Kalau yang kita kerjakan akhirnya tidak berkenan bagi Tuhan, Tuhan tolak, buat apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu. Ketika kita memberi, kita melayani, kita bekerja di ladang Tuhan, pastikan kita melakukannya dengan sukarela, dengan kemauan diri kita sendiri. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, Tuhan menguji hati kita. Apakah kita memberi dengan hati yang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Yang ketiga saudara, pastikan kita memberi dengan ketulusan hati. Hati yang tulus. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris di situ dikatakan integritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberi dengan jujur. Ketika kita memberi perpuluhan, kita nggak ada yang sunat-sunat saudara. Tapi kita memberi dengan integritas, dengan jujur, tanpa kita sembunyikan. Jangan sampai kita seperti Ananias dan Safira saudara, yang menyunat saudara. Berkat akhirnya apa saudara? Meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan semua yang kita berikan kepada Tuhan itu dengan hati yang tulus, jujur, berintegritas, tanpa tipu sana tipu sini. Saudara, banyak juga saudara, kalau kita melihat untuk pelayanan, baik itu perpuluhan, banyak juga yang tidak jujur, betul nggak? Tidak berintegritas, tapi berharap diberkati. Saudara, kalau kita mau diberkati, kita harus jujur. Kita harus berintegritas, harus tulus hatinya. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita memberi, bekerja di ladang Tuhan, mengikut Tuhan dengan ketulusan, oh haleluya. Kalau hatimu tulus, pasti fulusnya itu menyusul saudara. Amin. Pasti berkat itu akan menyusul, memberkati orang-orang yang tulus hatinya. Tapi kalau saudara bulus saudara, saudara tidak akan berjalan mulus perjalananmu. Karena saudara tidak jujur, bulus, tipu sana tipu sini saudara, hidupmu tidak akan berjalan mulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menikmati berkat-berkat Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup saudara, saudara lakukan segala sesuatu dengan tulus. Amin. Saudara, hari ini kita belajar saudara, pemberian yang berkenan bagi Tuhan. Yang pertama apa? Ikhlas. Artinya saudara, hati kita beres, bersih, tanpa ada motif dan modus yang lain. Yang kedua, sukarela, dengan kemauan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, tulus, integritas. Pemberian atau pekerjaan yang kita lakukan dengan 3 dasar ini, itu adalah hal yang berkenan pada Tuhan. Semua yang kita miliki ini kan milik Tuhan. Jadi di saat kita memberi, kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, lakukan dengan ikhlas, sukarela, dan tulus. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti memakai kita dengan dahsyat luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka.
Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan berkat-berkat sukacita. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.